dirikan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 9 Kabupaten Pasuruan kelas 153 kelompok 2 akan melakukan kegiatan coaching dengan alur tirta. Perkenalkan, nama saya Ulfa Lailatul Inayah dari SDN Keraton. Saya Umi Habibah dari SDN Lorokan 1. Saya Rizky Firmansyah dari SDN Selotam. Menyajikan. Assalamualaikum Pak Rizky. Waalaikumsalam Bu Ulfa. Bagaimana kabar hari ini Pak Rizky? Alhamdulillah baik Bu Ulfa. Ulfa bagaimana? Alhamdulillah baik juga Pak Rizky. Hari ini Pak Rizky akan melakukan kegiatan coaching. Apa benar seperti itu Pak? Ya benar Bu Ulfa. Baik Pak Rizky. Di sini saya sebagai observer ya Pak. Sebelum Pak Rizky melakukan kegiatan coaching, saya akan melakukan kegiatan pra-observasi ya Pak. Sebelum melakukan kegiatan coaching, ada yang ingin saya bicarakan dulu ya Pak. Apa boleh? Ya silakan boleh Bu Ulfa. Nanti saat kegiatan coaching, baik coach maupun coaching, akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, yaitu apakah sudah sesuai alur tirta, apa belum, kemudian apakah Pak Rizky sudah bisa hadir penuh dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang bisa menggali kemampuan coaching untuk menemukan solusi-solusinya. Dan nanti saya juga akan mendengar respon dari coaching apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Pak Rizky sampaikan. Dan jangan lupa ya Pak, harus sesuai dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Sebelum proses coaching dilaksanakan, ada sedikit yang ingin saya tanyakan kepada Pak Rizky. Boleh ya Pak? Iya Bu Ulfa silakan. Baik Pak Rizky, terima kasih. Yang ingin saya tanyakan, yang pertama, kompetensi apa yang ingin Pak Rizky kembangkan dari kegiatan coaching hari ini? Ya terima kasih Bu Ulfa. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu pertama kehadiran penuh Bu Ulfa, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga berikan pertanyaan berbobot yang dapat menggali kemampuan uji. Jadi Pak Rizky ingin mengembangkan 3 kompetensi inti ya Pak, yang terdiri dari kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Dari ketiganya tersebut, mana yang lebih spesifik yang ingin Pak Rizky kembangkan? Ya, jadi ada 2 kompetensi inti ya Bu Ulfa yang akan saya kembangkan. Lebih spesifik lagi yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot kepada uji Bu Ulfa. Jadi ada 2 kompetensi inti ya Pak, yang Ya. akan Pak Rizky kembangkan yang lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Lalu indikator yang ingin dicapai Pak Rizky apa? Indikator yang ingin saya capai yaitu dari kegiatan coaching kali ini adalah saya ingin coaching tersebut itu dapat memperoleh solusi-solusi atau cara dan langkah-langkah baik apa yang akan dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan itu Pak. Baik Pak Rizky, jadi indikator yang ingin dicapai oleh Pak Rizky pada kegiatan coaching kali ini adalah Pak Rizky ingin coaching tersebut memperoleh solusi-solusi atas permasalahannya dengan baik ya Pak. Baik Pak Rizky, terima kasih atas jawaban-jawaban Pak Rizky. Silahkan Pak Rizky melakukan kegiatan coaching dengan sebaik-baiknya
berbagi dengan Pak Rizky ya. Saya tuh di sekolah saya punya rekan guru, salah satu rekan guru yang usianya itu sudah lumayan lanjut dari saya, dua bahkan satu tapi tidak boleh menyebutkan umur. Usianya sangat lanjut dan juga pengetahuan IT-nya juga hebat. Jadi dia itu melakukan proses pembelajaran hanya seperti itu saja Mbak Rizky, dengan cara metode ceramah. Jadi menonton, jadi anak-anak itu merasa bosan dan tidak semangat belajar Mbak Rizky. Jadi kalau boleh saya tangkap untuk sore ini berbicara tentang itu ya, membantu temannya yang biasanya pada waktu dalam kelas itu dalam metode lama, ini sekarang Ibu Bumi mencoba untuk berinovasi dengan membantu menggunakan media yang berbasis IT. Ya seperti itu Pak. Saya itu kami membantu beliaunya supaya bisa melakukan pembelajaran yang kreatif dan juga bisa memanfaatkan sarana yang ada di sekolah. Selanjutnya ini Bumi ya, apa yang Bumi dapatkan dari percakapan kita? Dengan permasalahan saya seperti itu, saya ingin memperoleh solusi supaya saya bisa memberi membantu teman saya untuk melakukan pembelajaran yang kreatif. Bukan solusi ya intinya. Kemudian apa kekuatan Bumi dalam mencapai tujuan? Saya mau mendampingi dengan melakukan mentoring atau pendampingan terhadap beliaunya dan juga memberi pengetahuan bagaimana cara mengoperasikan laptop, proyektor, seperti itu. Jadi nanti di kelas itu beliaunya bisa memberikan pembelajaran yang menyenangkan untuk siswa di kelas. Jadi anak-anak itu di kelas tidak bosan dan juga bisa bersemangat lagi untuk belajar di kelas. Dan juga kan sebenarnya belajar itu juga tidak hanya di kelas saja, bisa juga di luar kelas, kan juga bisa memanfaatkan lingkungan sekitar. Jadi anak-anak bagaimana gitu, kalau di kelas kan bosan, jadi kalau diajak keluar mereka pasti senang seperti itu Pak. Ya. Memang benar saya tangkap itu memang mempelajari itu. Peluang atau kemungkinan apa yang bisa diambil sama Bu? Saya memperoleh solusi ya Pak. Jadi bagaimana caranya, strategi yang akan saya lakukan untuk membantu beliaunya dengan cara mendampingi atau mentoring dalam membuat pembelajaran yang bervariasi dengan menyenangkan dan tidak pada Nah, kalau keadaannya seperti itu, dikatakan hasil atau ideal seperti apa? Sementara sekarang ini saya masih tidak terima ya Pak Rizky. Karena beliaunya juga kendalanya siang, jadi mungkin kemampuan juga kurang. Jadi levelnya masih 5 Mbak Rizky. Masih 5 levelnya Bu. Nah, untuk rencananya Bumi, kalau misalkan bicara terkait dengan angka-angka, Bumi mau angka berapa? Tidak bulu-bulu ya Mbak Rizky ya. Dan kita kan juga harus berproses dan juga melihat ya usianya beliau seperti itu mungkin butuh waktu yang lama. Saya cuma ingin paling tidak itu ya di level itu seperti itu Mbak Rizky. Ya, Realistis gitu. ya banget itu tidak bulu-bulu. Nah, apa hambatan atau gangguan yang dapat mengalami Bumi dalam meraih tujuan tersebut? Kendalanya itu mungkin yang pertama usia beliau Ya, dan juga pengetahuan beliau tentang IT. Karena selama ini saya lihat beliaunya tidak pernah menggunakan sama sekali yang namanya IT, yang laptop dan yang lainnya. Jadi mungkin
tenaga murid dan sesuai kontrak zaman seperti itu. Untuk strateginya Bumi untuk mencapai tujuan tersebut apa ya? Yang pertama saya akan melakukan mentoring atau pelatihan, dan yang kedua juga nanti saya akan memberikan contoh-contoh pembelajaran baik itu dari Google atau dari teman di SD lain yang bisa saya ambil untuk ditunjukkan pada beliaunya supaya nantinya dia mempelajari bagaimana cara melakukan pembelajaran yang menyenangkan. Untuk pelaksanaannya menurut Bumi bagaimana? Nanti saya akan melaksanakannya itu tadi di waktu-waktu luang, seperti kan sekarang kita pulangnya jam 2, sedangkan anak-anak mungkin jam setengah 12 sudah pulang, jadi mungkin saya ambil juga waktu di situ sambil menunggu jam pulang. Nanti saya ajak ngobrol sambil saya kasih pengetahuan sedikit bagaimana cara mengoperasikan laptop seperti itu. Yang untuk ukuran keberhasilan dari rencana aksinya Bumi bagaimana? Saya ingin nantinya beliaunya bisa mandiri dalam melakukan pembelajaran yang menyenangkan. Jadi ketika nanti setelah dia paham, dia bisa melaksanakan secara mandiri untuk pembelajaran yang menyenangkan di kelasnya. Nah, bagaimana cara Bumi mengantisipasi mungkin gangguan-gangguan atau kendala-kendala itu bagaimana? Mungkin ya itu tadi nanti saya akan di sekolah saya kan kebetulan ada Chromebook karena beliaunya mungkin nanti kesulitan untuk mengoperasikan itu dan juga tidak memiliki laptop, jadi saya akan minta bantuan di sekolah untuk pinjam salah satu Chromebook di sekolah untuk beliaunya belajar. Siapa dan apa yang bisa membantu Bumi dalam menjaga komitmen? Nanti kalau saya untuk melaksanakan realisasi nyata saya ini mungkin nanti saya akan koordinasi dulu dengan kepala sekolah, yang pastinya itu yang utama kepala sekolah dukungan dari kepala sekolah itu sangat penting sekali dan sangat saya butuhkan untuk memenuhi sarana, meminjam alat-alat sarana di sekolah, proyektor dan Chromebook seperti itu. Dan yang kedua mungkin saya itu akan melakukan kolaborasi dengan teman saya. Kebetulan di sekolah saya ada salah satu teman saya yang IT-nya juga luar biasa, lebih dari saya pengetahuannya, dan beliaunya juga hebat dalam pembelajaran apalagi berdifferensiasi. Nanti saya akan minta bantuan beliaunya, namanya Beliau, dan kolaborasi dengan teman saya di sekolah seperti itu. Jadi kalau saya simpulkan itu kolaborasi dengan kepala sekolah, kolaborasi dengan teman sejawat, sama memanfaatkan sarana Ya, betul sekali. media yang ada di sekolah. Ini yang terakhir Bumi, bagaimana perasaan setelah melakukan semuanya? Pastinya saya akan merasa senang sekali, apalagi nanti kalau nanti beliaunya bisa berhasil secara mandiri, bisa melakukan pembelajaran yang menyenangkan, dan akan sangat aku bangga gitu Pak, dia bisa melakukan perubahan di sekolah saya, dan tentunya akan senang sekali Pak Rizky pastinya gitu, dapat menularkan apa yang kita dapatkan dari pembelajaran. Terima kasih. Yang pertama luar biasa. Saya ucapkan sukses untuk Bumi. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan apa yang direncanakan, apa yang ada, yang permasalahan yang ada di Bumi mendapatkan solusi, jalan keluar, dan yang pertama eksekusi atau pelaksanaan. Mudah-mudahan berakhir sukses. Itu saja dari saya Bumi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizky. Sama-sama. Terima kasih. Baik Pak Rizky, kegiatan codingnya tadi sudah dilaksanakan. Bagaimana
Viva tadi berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah ya Pak. Nah, setelah kegiatan coaching tadi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Pak Rizky. Pertanyaan pertama, apa yang sudah didapatkan dari coaching yang sudah dilaksanakan terkait indikator yang ingin dikembangkan? Ya. Tadi ketika proses coaching saya sudah melakukan sesuai dengan alur cerita, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali kompetensi uji tersebut untuk memperoleh solusi atas permasalahannya. Baik Pak, jadi Pak Rizky tadi sudah berhasil melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta. Tadi saya juga sudah observasi dan ada beberapa catatan dari saya, yaitu tadi Pak Rizky dalam melaksanakan coaching sudah sesuai alur Tirta dengan menanyakan tujuan kepada coaching, mengidentifikasi permasalahan yang dialami, aksi atau tindakan yang sebaiknya dilakukan, dan Pak Rizky juga sudah bisa membimbing coaching untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab, coaching terhadap rencana aksi yang akan dilakukan oleh coaching. Kemudian saya tadi juga mendengarkan percakapan Pak Rizky dengan coaching. Pak Rizky sudah fokus dengan coaching, yang artinya Pak Rizky sebagai coach sudah hadir penuh dan mendengarkan aktif. Pak Rizky juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh coaching, sehingga coaching dapat menemukan solusi-solusi atas permasalahannya. Luar biasa apa yang sudah Pak Rizky lakukan dalam kegiatan coaching ini. Semoga sukses ke depannya dan Pak Rizky diberikan kemudahan dalam melakukan coaching. Oh iya Pak, pertanyaan yang kedua dari saya ya Pak, untuk kedepannya kompetensi apa yang ingin dikembangkan dalam melakukan coaching berikutnya Pak Rizky? Saya ingin lebih mendalami lagi alur cerita dalam melakukan coaching supaya kegiatan coaching saya berikutnya bisa lebih baik lagi, Bu. Baik, luar biasa Pak Rizky. Jadi Pak Rizky ingin mendalami lagi alur Tirta supaya kegiatan coaching Pak Rizky selanjutnya bisa lebih baik lagi ya Pak. Baik Pak Rizky, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini untuk pasca observasi dalam pelaksanaan coaching dengan alur Tirta ini ya Pak. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.